Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dhani. Saya dari Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Kamu dapat merasakan detak jantungmu ketika kamu meletakkan tanganmu di dadamu. Tetapi, apakah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi? Atau bagaimana cara jantungmu itu berdetak? Perlu diketahui bahwa jantung kita itu berdetak setidaknya 100.000 kali per hari dan setidaknya mengirim 2.000 galon darah yang mengalir di dalam pembuluh darah, yang mengalir sejauh 60.000 mil di dalam pembuluh darah, yang berguna untuk mengalirkan suplai nutrisi dan oksigen ke seluruh jaringan-jaringan yang ada di tubuh yang berguna dalam proses metabolisme tubuh. Darah mengalirkan substansi tersebut melalui saluran yang disebut dengan pembuluh darah. Pembuluh darah itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu arteri, yang kedua vena, yang ketiga kapiler. Untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, tubuh kita mempunyai yang namanya sistem pemompa, dan jantung adalah sistem pompanya, yang dimana jantung terdiri dari otot-otot yang dapat memompa darah, yang berdetak 72 kali per menit selama hidup kita. Di dalam jantung, jantung terdiri dari 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Selain daripada itu, di dalam jantung juga terdiri daripada katup atau pintu, yang dimana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tricus valve, mitral valve, aortic valve, dan pulmonic valve. Kita akan melanjutkan untuk cara kerja daripada jantung itu sendiri. Darah akan menjadi kaya akan oksigen ketika menyerap oksigen daripada paru-paru. Dan darah yang kaya akan oksigen itu dialirkan dari paru-paru menuju ke jantung, atau tepatnya di atrium kiri, melalui vena pulmonalis. Ketika atrium kiri berelaksasi sehingga memungkinkan darah yang kaya akan oksigen dari vena pulmonalis masuk ke atrium kiri. Dan ketika atrium kiri berkontraksi, maka di saat yang bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi, sehingga memungkinkan darah yang dari atrium kiri yang kaya akan oksigen dimasukkan atau didorong ke ventrikel kiri. Ketika ventrikel kiri berkontraksi sehingga memungkinkan darah yang dari ventrikel kiri didorong atau dimasukkan menuju aorta melalui katup satu arah. Dan darah yang kaya akan oksigen tadi dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut arteri. Dan pembuluh darah arteri akan bercabang menjadi kapiler yang selanjutnya akan menjangkau organ-organ terdalam di bagian tubuh. Dan darah yang dari kapiler akan beroksigenasi menuju pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Akan mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida atau miskin akan oksigen disebut dengan vena cava menuju jantung. Dan darah yang miskin akan oksigen dialirkan menuju jantung atau tepatnya ke atrium kanan. Dan ketika atrium kanan berelaksasi, maka memungkinkan darah yang miskin oksigen tadi masuk ke atrium kanan. Dan ketika atrium kanan berkontraksi, maka di saat yang bersamaan ventrikel kanan akan berelaksasi, sehingga memungkinkan darah yang miskin akan oksigen tadi memasuki atau didorong ke ventrikel kanan. Dan ketika ventrikel kanan berkontraksi, sehingga memungkinkan darah yang miskin akan oksigen tadi didorong atau dialirkan menuju arteri pulmonalis. Dan vena pulmonalis akan mengalirkan darah yang miskin akan oksigen atau mengandung karbon dioksida menuju paru-paru. Dan ketika darah sudah di paru-paru, maka di situ akan terjadi proses difusi atau penukaran gas, sehingga darah yang miskin oksigen akan menjadi kaya akan oksigen kembali. Darah yang kaya akan oksigen tadi dialirkan kembali menuju jantung melalui vena pulmonalis, sehingga siklusnya akan terulang-ulang kembali seperti tadi. Sekian penjelasan sistem kardiovaskular dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.